Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Susanto dari SMK Al-Bahri kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang promosi dalam pelajaran PKK. Yang pertama, pengertian promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk dengan menonjolkan nilai lebih dari produknya dibanding dengan produk lain pada konsumen. Dalam promosi terdapat hal yang menjadi ciri khas produk tersebut yang dinamakan sebagai brand name, brand mark, dan trademark. Yang pertama, brand name adalah bagian dari merek yang bisa dilafalkan atau diucapkan seperti Nike, Aqua, dan lain-lain. Yang kedua, brand mark adalah suatu simbol atau desain untuk memberikan identitas produk untuk membedakan dengan produk lain. Contoh, logo atau tulisan. Yang ketiga, trademark adalah brand yang dilindungi oleh undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah, terdiri atas huruf, kata-kata, atau angka. Selanjutnya, kerangka AIDA. Yang pertama, A atau attention adalah mendapatkan perhatian. Yang kedua, I atau interest adalah mempertahankan minat. Yang ketiga, D atau desire adalah menimbulkan keinginan. Dan yang keempat, A atau action adalah melakukan tindakan. Selanjutnya, segmentation adalah suatu proses membagi pasar ke dalam sekelompok pelanggan yang memiliki perilaku yang sama. Terdapat beberapa variabel segmentasi, yaitu geografis adalah pengelompokan berdasarkan faktor geografisnya seperti wilayah, ukuran kota, kepadatan, dan iklim. Kedua, demografi adalah dilakukan berdasarkan usia, ukuran keluarga, siklus hidup, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Yang ketiga, psikografis, yaitu berdasarkan kepribadian, gaya hidup, dan latar belakang. Selanjutnya, targeting adalah sasaran yang dituju. Maksudnya yaitu dalam menentukan targeting, maka perusahaan harus melakukan survei keadaan pasar nantinya agar proses itu tepat sasaran. Terdapat beberapa hal dalam targeting. Yang pertama, responsif, yaitu pasar yang dituju harus responsif terhadap produk yang diluncurkan. Kedua, potensi penjualan tidak hanya dihitung dari jumlah populasi, tapi ditentukan oleh daya beli dan keinginan pasar. Yang ketiga, jangkauan media adalah untuk promosi memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya hasil dari pemasaran produk. Dan yang keempat, sensitivitas terhadap pasar, yaitu untuk mempertahankan sebuah target market. Selanjutnya, positioning, yaitu suatu langkah perusahaan dalam positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen, apa yang membedakan dengan produk lain atau pesaing. Syarat segmentasi pasar, yaitu pertama, harus dapat diukur atau measurable. Yang kedua, harus dapat dilaksanakan atau actionable. Yang ketiga, harus dapat dicapai atau accessible. Dan yang keempat, harus cukup luas atau substansial. Selanjutnya, tujuan promosi. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar. Kedua,
mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Ketiga, mendapatkan pelanggan baru. Keempat, menjaga kestabilan penjual. Kelima, membedakan produk dibanding pesaing. Dan yang keenam, membentuk citra produk. Selanjutnya, fungsi promosi, yaitu fungsi pengenalan, fungsi penawaran, fungsi penjaga konsumen, dan fungsi perbaikan. Selanjutnya, jenis-jenis promosi. 1. Advertensi atau periklanan. Terdapat advertensi cetak, contohnya koran, majalah, dan lain-lain. 2. Advertensi elektronika seperti website, blog, radio, dan TV. Ketiga, pengiriman langsung dengan memakai jasa pos. Keempat, advertensi khusus, yaitu jenis barang yang berbentuk hadiah. Kedua, personal selling, merupakan penyajian barang dengan cara lisan dan bertatap muka dengan calon pembeli supaya barang yang ditawar dapat terjual. Ketiga, sales promotion, salah satu jenis yang dilakukan untuk merangsang barang perusahaan agar dapat dibeli. Keempat, publicity, merupakan usaha pendekatan terhadap masyarakat supaya lebih dikenal oleh masyarakat seperti jumpa pers, publikasi produk, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat promosi. Yang pertama, agar tahu produk yang menjadi keinginan konsumen. Kedua, agar tahu tingkat kebutuhan konsumen. Yang ketiga, agar tahu harga pasar. Yang keempat, agar tahu strategi promosi yang tepat. Dan yang kelima, agar tahu konsisi. Selanjutnya, contoh promosi, yaitu perusahaan A memasangkan iklan di TV untuk produk terbarunya. Kedua, diskon sampai 75%. Dan beli 1 gratis 2 untuk produk A. Selanjutnya, pemilihan media promosi. Terdapat beberapa pemilihan media promosi, yaitu iklan adalah bentuk promosi yang bersifat massal dan non-personal. Kedua, promosi penjualan adalah bentuk promosi personal maupun non-personal untuk mendongkrak penjualan dalam jangka pendek. Ketiga, identitas produk adalah desain produk yang bersifat khas mempunyai daya tarik tersendiri. Keempat, penjualan personal adalah aktivitas yang bersifat promosional karena sangat efektif membina komunikasi dua arah. Kelima, publisitas adalah promosi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah sebelum menentukan media promosi. Yang pertama, menentukan target yang ingin dituju. Kedua, mengetahui karakter target konsumen. Ketiga, membuat konsep promosi. Keempat, sertakan kelebihan produk yang membedakan dengan produk lain. 5. Buatlah program promosi yang menarik. Keenam, melakukan promosi secara online maupun offline. Keenam, berikan free sampel. Dan yang terakhir, aktif menjadi peserta pemeran atau gunakan data konsumen. Selanjutnya, pertimbangan penentuan media berdasarkan 1. Jenis dan karakter produk yang dipasarkan. 2. Program promosi pesaing. 3. Pilihan media berdasarkan produk dan pesaing. 4. Evaluasi berbasis standar promosi. Dan yang kelima, evaluasi berbasis metodologi dan pola efek pengaruh.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.